Kasih sama baca-baca puisi yang asik. Buat teman-teman semua, ya, oke. Buat teman-teman semua, malam hari ini sebetulnya hari ini yang di hari yang sama juga terdapat acara yang sebetulnya harinya sama tapi jamnya berbeda karena di acara yang lainnya yaitu peluncuran buku Prof Dibia itu di jam 4 dan kita mulainya secara teknis jam 6. Jadi berakhirnya acara di di Art Center dilanjutkan juga di follow dengan acara di JKP. Jadi tidak di jam yang sama. Jadi di jam yang berbeda. Kita mulai jam 6 sore. Dan kemudian buat teman-teman yang sudah hadir di sini, tentu saja yang kita tunggu-tunggu, muda yang berbakat dan merupakan sosok yang kita kenal selama ini, yaitu Heri Windy Anggara yang kita ajak ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Dan persiapannya oleh teman-teman JKP kita sudah mulai sebetulnya dari jam 4 sore tadi, kita baru siap-siap, kemudian baru berakhir jam setengah 6 tadi, jam 6 kurang baru selesai dan baru bisa dimulai jam 6 hari ini ya. Hal-hal yang bersangkut dengan Heri Windy Anggara ini menarik sekali untuk kita ketahui karena kita mengenal Heri, sosok Heri, kita kenal dekat Heri di keseharian kita, tapi tidak banyak yang tahu. Mungkin mengenal seorang Heri, tapi ada apa sih di balik Heri? Kadang-kadang mungkin dia jarang bercerita tentang latar pikirannya atau kehidupan masa lalunya, atau juga kehidupan kesehariannya yang mungkin tidak pernah disampaikan oleh Heri. Ada juga sejarah-sejarah yang mungkin terlupakan. Jadi face to face kali ini sebetulnya di segmen yang berbeda, yaitu di segmen tutur tokoh, juga tujuannya adalah sama, untuk membidik teman-teman tokoh seniman di Bali dan kemudian mengingatkan kembali sejarah-sejarahnya yang lampau. Jadi gitu. Oke, kita sambut saja, kita persilahkan ke depan Heri Windy Anggara. Silakan Heri. Tepuk tangan dong yang teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih. Ini banyak banget nih. Wah, ini ada April juga datang. Terima kasih April. Ya, silakan Heri. Selamat malam. Oke. Sambil asing ngobrol, ada Wayan Jengki Sunarta juga hadir di situ. Seharusnya Jengki memberikan kata sambutan nih tadi seharusnya ya. Tapi mungkin setnya tadi adalah baca puisi. Mungkin nanti Jengki bisa memberi kata sambutan di tengah-tengah acara ya Jeng ya. Oke, ya. Mananya? Oh enggak. Oh iya, ini saya mau dari tadi. Tadi pasang. Ini kelihatan sekali ini. Oke. Sambil tak pegang aja. Ini luar biasa nih kan. Kelihatan sekali Heri ulang lapangan, dia tahu nih kalau ada masalah dengan mic-nya. Langsung sampaikan kayaknya jatuh deh. Kita santai aja ya. Sambil Heri sambil pasang ya. Coba bayangkan gini ya. Tamunya sendiri itu ini nih langsung dibantu. Ya. Praktis sudah. Selesai. Siap. Oke, kalau ini Heri yang sudah di sebelah ini, saya mau kasih cuplikan sedikit lah. Sebelum nanti beberapa hal kita ngobrolnya bebas aja ya Heri. Kita akan melompat entah jelas atau tidak jelas, tapi yang jelas kita ngobrol santai dan enteng aja. Tapi kita mau mulai satu loh, sebelum kita melompat pada segmen-segmen yang lain. Kira-kira seberapa sih Heri memandang musik? Oh, kalau Karena Heri tentang musik ya, musik itu sendiri. Pembuka dari Heri Windy Anggara. asik. Saya memandang musik itu sebagai pertemuan sebenarnya. Karena mungkin dengan musik saya mengenal dunia ini gitu, dunia sastra. Dengan musik saya paling tidak dikenal orang lewat beberapa karya juga dengan musik gitu. Jadi menurut saya musik itu sebagai tempat pertemuan, alat pertemuan kita itu sih. Jadi begitu senang memainkan musik, begitu ya tenang aja ketika bertemu musik ya. Jadi bagi aku dan musik itu menyebabkan aku bertemu dengan orang-orang itu sih. Kalau boleh dilanjutkan nih Her, apakah kemudian musik itu juga
merupakan media pelarian terhadap sesuatu di awalnya, di awal ketika musik itu ada. Ketika Heri menemukan musik pertama kali, saat pertama kali menemukan musik itu di waktu kapan? Mengenal musik pertama kali? Ya, kalau mengenal dengan mendengar ya dari kecil, karena bapakku pemain musik juga. Jadi dari kecil tuh sudah biasa dengar musik lah gitu kan. Tapi aku belajar main alat musik itu SMP kelas 3. Itu terjebak karena waktu itu ujian sekolah keseniannya terus main alat gitu kan. Sedangkan aku sama sekali dari kecil sampai SMP itu nggak pernah belajar alat, musik, cuma dengar lagu aja gitu. Terus karena harus ujian, main suling aku nggak bisa, main apa nggak bisa kan, gitar. Jadi disitulah pertama kali aku belajar gitar. Dan itu dengan dulu ada majalah mingguan kayak koran gitu dia. Di situ setiap minggu itu ngasih dah listen bukan listen, pembelajaran bagaimana senam jari kayak gitu itu, latihan alat musik, terus gimana konsep artis-artis nyambungin efeknya dan segala macam. Jadi di situ belajar. Jadi belajarnya lewat buku-buku aja. Karena belum mahir internet kan. SMP itu masih jarang ada internet, apalagi saya di Singaraja itu. Kalau mau internet ada ke Telkom, warnanya cuma di Telkom gitu, jadi harus jalan lumayan lah gitu. Jadi itu sih, jadi belajarnya juga lewat buku dan nanya-nanya. Kalau boleh ya, izin ya. Oke, kita bicarain sosok ayah tuh, yang musik itu ya. Kalau kemudian sosok ayah ini adalah musikus, boleh ceritakan nggak sosok ayahnya ini yang seorang musikus? Oh ya, sebenarnya bapak memang segini ya, kayak apa namanya itu, ya punya band lah di kampung gitu, di Singaraja itu. Jadi awal mula, terus dia juga main reguleran di Lovina. Karena saya di Singaraja, dia reguleran di kafe-kafe di Lovina gitu, nyanyi lagu Temporti lah untuk itu. Dan di kampung pun kalau ada acara, bapak pasti selalu gini deh, selalu ngisi acara lah di kampung itu. Bahkan sampai ketika saya sempat tinggal di Batur karena kampung ibu kan dari Batur. Jadinya di sana juga bapak sering main musik dan akhirnya membentuk komunitas musik di Batur. Jadi waktu itu musik gini ya, bukan gamelan gitu maksudnya, tapi gitar ya, mungkin gitar itu sih. Teman-teman yang ada di sini nih yang asik-asik juga ngobrol. Jadi mungkin nanti bisa juga mengambil sesuatu sesuatu hal ya yang mungkin terlupakan dalam kisah-kisah Heri. Ini bisa kemudian nanti ditanyakan kemudian ya kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu. Tapi kita kembali lagi nih Her. Ya. Kalau saya ingat ya, Heri di JKP gitu ya. Heri di JKP itu saya mengenalnya beberapa tahun yang lalu, mungkin awal-awal JKP berdiri di sebuah acara peluncuran buku Madiaknya Ole kalau nggak salah. Jadi saya bertemu Heri di situ, kemudian saya tahu lebih detail Heri itu dari Dadi Reza Pujiadi. Yeah. Karena saya bersahabat dengan Dadi Reza, jadi saya kemudian lebih mengenal dekat, ngulik-ngulik lah ceritanya Heri. Dan ini Heri itu gimana. Kemudian Dadi bercerita tentang Heri, bercerita tentang masa lalunya, masa SMA-nya gitu kan. Nanti kita kulik tuh masa SMA-nya Heri. Tapi saya pertama ingin bertanya Heri dan Dadi Reza Pujiadi, kira-kira gimana? Bisa cerita dengan sosok? Ya agak gini sebenarnya, nggak sengaja gitu. Sebenarnya saya kan SMA di Santo Yosef ya. Jadi masa teater pun terjebak. Saya tuh kayak dengan musik tuh selalu terjebak aja gitu, karena ada satu hal saya harus memain musik gitu. Jadi kayak menjalannya lah. Saya masuk Santo Yosef, lalu saya pengen ekstra musik gitu, ekstra band gitu. Dan pada saat itu di Santo Yosef itu nggak ada ekstra band, ekstra musik gitu. Terus saya bertanya lah sama kakak kelas gitu kan, apa ekstra yang ada musiknya gitu. Nah
Dijawablah teater gitu kan. Bayang aneh ya. Bayang ya. Ya itu, jadi terus akhirnya masuk teater. Justru awalnya bukan di musik saya dimasukin di teater. Jadi saya dimasukin di teater tuh awalnya di perlengkapan sama Mas Elvis almarhum. Jadi saya belajar artistik di sana itu. Jadi setelah saya pindah ke musik gitu, aku pengen belajar di musik sebenarnya itu. Oh ya udah, akhirnya aku belajar dua, artistik sama musik. Nah di musik tuh ketemulah sama Dadi. Tapi sebentar, cuma 6 bulan, 3 bulan gitu. Karena setelah itu dia kan dapat beasiswa teater populer. Ya, jadi dia berhenti ngajar di La Jose. Habis itu dia ke Jakarta magang di teater populer itu. Nah balik ke Bali, tiba-tiba hubungin dia di Beli Budi, sempat tinggal di Beli Budi, di studio Beli Budi. Di situ baru deket-deket, baru ngaransemen bareng kayak gitu. Itu di tahun 2009 justru. 2009 ya. Jadi kalau awal-awal 2007 itu yang ngajarin saya musikalisasi puisi ya, itu Kiting namanya. Ada dua, Kiting sama Renal. Kalau Mas Kiting sekarang kerja di GP Pro sini Markas ya. Kalau Mas Renal di Jakarta kayak pulang kampung dia. Jadi dua itu dulu yang ngajar mus-mus. Setelah 2009 Dadi balik dari Jakarta ke Bali lagi, nah baru mulai proses bareng. Baru mulai. Itu dah. Oke. Masih ngeraba-raba sih, mau ada yang mau lanjutin lagi ya? Enggak ya, sampai terus. Jadi terus akhirnya kuliah SMA tuh udah sering nginep dulu karena Dadi tinggal di Ubud, sering di studio Beli Budi itu aku nginep gitu, ngobrol sampai larut, terus nginep, terus sampai di kos, aku sering tidur di kosnya, jadi kayak udah karib aja gitu. Ya. Oke. Sebenarnya sosok Dadi ini kita kangen bersama ya, kita rindu bersama setelah dia berangkat ke Jakarta. Sebenarnya saya berharap balik dong Dadi. Karena dia habis terus aja di Jawa. Tapi udah punya anak kan, susah deh udah nikah. Jadi kan bareng-bareng lagi. Cukup sedih sih sebenarnya kalau yang sudah akrab kemudian pergi ya. Nah, kalau yang udah akrab kemudian pergi itu kan banyak ya. Masuk Elvis ya. Iya benar. Bisa nggak menceritakan? Karena Harry itu juga teater juga kan. Iya. Ya. Apalagi sekarang Harry itu seperti kemarin saya bertemu Harry yang kemarin ini nih. Itu handle langsung 3 teater sekaligus. Saya sempat oke. Menarik ya ketika malah kemudian yang ditemukan Harry di La Jose itu adalah teater pertama kali dengan Elvis ya? Iya. Dengan Elvis dan Dadi. Bisa cerita nggak tentang sosok Elvis dan teater? Ya kalau Mas dia memang guru saya lah kan, gitu ya gini. Yang ngajarin saya banyak hal. Pertama itu Mas Elvis. Jadi dia ngajarin gimana kita apa itu, bahwa kerjaan di teater itu akan kita butuhkan kelak di kehidupan keseharian gitu. Jadi umpamanya kayak di artistik, kita belajar artistik, besok kita berkeluarga, besok kita punya rumah sendiri, paling tidak kita bisa memperbaiki pintu yang rusak gitulah kan, atau mungkin membuat meja untuk apa. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan gitu. Jadi kalau andai kita sebagai pemusik gitu kan, jadi ke depan itu menjadi bagian hidup kita. Jadi teater itu mengajarkan itu. Dan Mas Elvis lah yang mengenalkan itu semua. Ini kayak saking banyak tamu juga banyak laron. Dimatiin laron. Sorry, kita diserang laron nih. Dimatiin dong, lampu tuh gila ya, kita diserang laron. Ya kita agak gelap-gelapan dikit lah. Di sini tuh dan semuanya. Oh iya bener. Kita diserang laron nih. Ini saking banyaknya nih laron datang ikut. Laron ini banyak banget nih, luar biasa. Partisipasi. Iya. Ada Mbak Mira soalnya. Ini Mbak Mira pawang laron nih. Ada pawang laronnya di sini soalnya. Ada Mira yang Astra sini. Mira banyak banget. Ada Mama. Dan sebenarnya tadi nggak rame, nggak Iya. banyak ya. Kamu datang nih jadi gini Mira. Jadi laron hidup Oke. di laron. Nggak apa-apa. Ya sampai Sampai kita jalan aja ya. Iya. Dan ini nggak terganggu. Teman-teman ya. Enggak. Ya.
Oke, yang kedua nih ya, yang berikutnya ya. Gak apa-apa ya, dimatiin aja. Ini kan udah cukup terang ya. Oke. Itu aman kan? Aman ya. Oke, Her. Sebetulnya nih kalau saya bacakan ya beberapa ini Boleh catatan. karena profilnya Heri ini panjang sekali. Ini kan saya nggak bisa nggak apa ya. Kegiatannya Heri ini buat teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah baca juga di Facebook ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Heri berupa pertunjukan musik, berupa konser musik yang dilakukan di Taman Wardi Budaya Art Center Denpasar, kemudian drama musikal Capung Hantu ya, yang saya ingat sekali waktu itu saya dapat kaosnya, terima kasih ya, kaosnya luar biasa dan pementasannya juga asik luar biasa di Seranawa 2018. Kemudian ada juga beberapa pementasan yang lain, drama musikal yang kedua ya, Sukreni di tahun 2019. Konser juga saya tonton juga konsernya Heri beberapa kali di Art Center juga. Kemudian juga yang juga menjadi apa namanya poin awalnya adalah ini saya catat nih ya, tahun 2011 konser musikalisasi puisi bertajuk Kidung Jawa di Bentara Budaya Bali 2011. Kidung Jadi Jawa. ini sepertinya awal karena berikutnya melompat di tahun 2017 ya. Itu berjarak cukup lama itu. 2011 sampai 2017 ini lompat jaraknya cukup lama. Bisa cerita nggak Her? Yang di 2011 sepertinya ini karena tadi saya dengar 2008 ya. 2008, 2009 ketemu dengan teater dan 2011 itu adalah konser. Bisa ceritakan ya ini jarak sedekat ini apa yang dilakukan di 2011 ini konser ini? Iya. Sebenarnya kan kalau saya membuat musikalisasi puisi 2007, cuma tidak sama Dadi. Ya sama Dadinya baru 2009. Lalu di tahun 2011 itu sebenarnya dalam rangkaian acara pamerannya Beli Budi, Bade Budiana, Artsit Parasit kalau nggak salah itu judulnya itu di Bentara. Nah di tengah-tengah itu kebetulan kan Dadi karena tinggal di studio itu terus ditawarin ngisi pentas tunggal musikalisasi puisi gitu, pentas khusus musik di satu hari itu. Jadi itu ada membawa 16 karya. Jadi 8 karyanya Dadi dan 8 karya saya itu. Jadi digabung gitu. Jadi bawa 16 karya gitu dan kita kolaborasi dengan beberapa orang. UB salah satunya. UB ya di Jakarta B, kamu di ya. B. Segera balik ke Bali. Lama-lama di sana. Ntar nyangkut kayak ada. Iya benar. Itu OB yang baca puisi, ada guru di Santo Yosef, Pak Anwar namanya. Itu yang membaca puisi dan ada beberapa kayak langsung gitu penonton baca puisi gitu. Yang tahu puisi ya boleh baca. Jadi semacam itulah pada saat Jadi itu. kolaborasi dengan Dadi Reza ya. Iya. Sebenarnya sosok Dadi Reza ini cukup memiliki ruang tersendiri ya buat karyanya seorang Heri. Oke Her, buat teman-teman yang hadir di sini, terima kasih. Mohon maaf ya ini banyak laron. Mungkin ada beberapa dari kita yang tahu Heri yang luar biasa ini, yang rising star ya mungkin kalau bisa dibilang karena masih muda tapi sudah memiliki posisi tawar yang cukup tinggi di dunia musik ya. Karena Heri sudah kerap sekali menjadi juri, saya rasa posisi ini bisa dibilang posisi kemudian bisa menjadi posisi tawar di dunia musik. Beberapa ajang-ajang yang cukup bergengsi, Heri selalu dan mungkin rajanya lomba ya, bisa dibilang rajanya lomba sebelum akhirnya dibaptis Heri nggak boleh ikut lomba lagi sampai seperti itu. Dia rising star di dunia musik ya, dan selain rising star akhirnya menduduki posisi yang cukup punya nilai tawar. Dari mana sih gitu? Kalau kita kemudian saya cerita dari Dadi Reza Bujadi, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya. Ini entah benar atau enggak, kita konfirmasi cerita dari Dadi ini. Jadi di suatu saat ketika ada sebuah lomba, Heri ikut lomba itu dan dia menciptakan sendiri puisi lagunya dan kalah pada lomba itu. Yang terjadi apa? Menurut Dadi, Heri menangis dan menyesali sekali kenapa kalah dalam satu lomba. Saya sih zaman sekarang kalau kita kalah lomba sampai nangis-nangis ya. Nggak sampai lah seperti itu. Tapi Heri merasa saya kalah dalam lomba ini. Setelah itu Dadi bilang Heri berjuang keras. Dia
dia berusaha sekuat-kuatnya. Dan perlombaan kedua, ada perlombaan kedua, waktu itu muncullah sebuah lagu yang sangat mungkin bisa menjadi lagu yang kenangan ya buat Heri, yaitu lagu yang diciptakan oleh Made Adriana Ole ya. Oh iya. Adriana Ole adalah Dewi Padi. Dewi Padi. Iya. Ya. Dewi Padi menurut Dadi, nanti kita konfirmasi cek. Dewi Padi akhirnya membawakan Heri ke jenjang musikalisasi puisi yang berikutnya dan juara saat itu kalau nggak salah sampai nasional. Apa benar apa enggak? Jadi begitu kuat begitu ruang usahanya untuk mencapai sesuatu dan daya sesalnya kita buktikan nanti di beberapa poin-poin yang lain. Ini saya tahu banget karena saya dekat sekali sama Heri sebetulnya dalam beberapa bidang. Saya tahu dari teman-temannya, saya tahu cerita-ceritanya. Satu poin ini, Heri dan Dewi Padi. Kira-kira gimana? Ya, sebenarnya itu dah ketika mulai lagi gabung bareng Mas Dadi, kan dari 2007 itu proses-proses buat lagu ketemu Dadi kan berbeda ternyata. Ini ada hal baru yang saya tahu. Jadi habis itu buat ngulik bareng, itu lomba di Balai Bahasa SMA dan lombanya Balai Bahasa, lombanya di RRI dulu tuh kalau nggak salah. Ya RRI ya, kayak Muruk ya, kayak RRI ya. Iya. Ya sih, Arseters itu bener lah. Kayak Muruk ya. Ya di RRI dulu lombanya itu. Jadi dulu ada lomba banyak, ada monolog dan lain halnya. Jadi ada baca puisi. Jadi kalau juara kayak dapat ntar piala juara umum gitu. Ada dramatisasi puisi dan juga. Lalu sama Dadi dan akhirnya jadi 2 lagu waktu itu, puisi Indonesianya Dewi Padi karya Pak Ole, puisi bahasa Balinya Kayu Cenane karya Yeah. Nah abis itu dari situ udah baru ternyata asik proses mus-plus itu kan. Kita selain buat lagu, ternyata bukan hanya untuk buat lagu, tapi kita bagaimana ada poin-poin dari puisi yang sebenarnya penting untuk diangkat itu. Ada rasa-rasa dalam puisi yang coba kita transfer dalam bentuk musik gitu. Jadi ternyata kan, kalau dulu saya tahu musik kan, saya nggak pikirin bahwa rasa itu penting gitu. Karena band kadang kan teksnya sedih, saya buatnya senang musiknya gitu kan, riang seolah-olah. Jadi karena nggak tahu bahwa ada hal yang penting dalam pembuatan lagu. Nah dari musikalisasi puisi khususnya di Padi itulah saya karena banyak diskusi juga pada saat itu dengan Dadi, Mas Dadi, yang akhirnya ternyata kita harus baca benar-benar puisinya nih. Ini mau arah kemana puisinya, ngomongin apa puisinya, lalu rasa apa yang ingin disampaikan lewat musik terhadap puisinya ini gitu. Itu di situ dah saya banyak dapat dari Dadi. Akhirnya itu dah lagu pertama dan kebetulan langsung juara 1. Oh, oke. Ya, tepuk tangan dong teman-teman di sini dong. Ya. Beri tepuk tangan dong. Biar dulu, biar semangat ya. Kira. Oke, gitu. Biar semarak dia obrolan. Boleh ngobrol di situ tapi juga kuping-kuping dikit ke sini. Asik. Terima kasih Pak Prof. Iya. Oh, ada Prof Tommy. Iya, Pak. Selamat datang, Prof. Terima kasih banyak nih. Saya nggak lihat. Iya, harusnya bawa sini lagu. Nanti Prof Tommy harus mengajukan sebuah pertanyaan juga nih secara filosofi gitu. Terima kasih Prof Tommy. Ya, silakan lanjut. Iya, dan itu juara 1 pertama pada saat itu. Lalu lomba di Jakarta itu. Lomba di Jakarta dan pada saat itu tidak jadi dilombakan tapi kayak semacam festival yang nggak ada juara 1, 2, 3 cuman menjadi pementas terbaik gitu aja. Penghargaan itu dan kebetulan lagu itu dapat gitu kan penghargaan terbaik di 2009. Dan lagu itu masuk, Dewi Padi masuk sebagai masuk. Saya dengar ya. Di situ ada puisi gini juga tuh selain Dewi Padi sia-sia yang mungkin kalau di YouTube diupload itu masih pendengar yang paling banyak
Ya, musik esensi puisi sia-sia di YouTube. Sia-sia itu ya? Ya. Itu pendengar paling banyak di YouTube. Musik Ismi. Ya, musik Ismi. Musik Ismi YouTube-nya. Nanti kita bertanya mengenai musik Ismi nih. Boleh nih. Ya, benar-benar. Ya, gitu dah sampai situ baru akhirnya tahun-tahun berikutnya ikut lomba dan mulailah mengaransemen banyak. Iya. Ah, ah. Kita lompat aja deh, Her. Iya. Enggak kita ngobrol-ngobrol juga masalah itu. Karena di sini juga ada lagu ya. Lagu mana? Lagu mana nih? Lagu hilang lagu ya. ya, menghilang. Oh, ya, orang gelap ya. Kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ada kenapa saya menyapa lagu yang ada di situ? Karena ada satu momen di mana Heri bersentuhan dengan beberapa grup-grup musik. Heri banyak banget bikin grup musik ya, di mana bikin grup musik. Satu yang saya ingat adalah Doda, ya. Yang saya mengenal Heri pertama kali sebenarnya grup musiknya Doda. Apakah itu grup musik pertama yang Heri ciptakan? Apa sih sebetulnya harapan-harapan dari Doda ini buat musik Heri yang berjarakkah dengan musikalisasi puisi? Kira-kira, silakan ya. Ya, kalau Doda bukan band pertama. Bukan ya? Bukan. Masih ada band pertama ya? Tapi band pertama yang dibuat baru kenal gitu. Ya jadi ketemu lagu tuh orang karena minum aja sebenarnya. Bu, ada minum mau buat kamu. Ya. Berarti Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Lagu tuh di perkumpulan tuh tukang nuang-nuangin, tukang bagi-bagiin gitu. Jadi dia tukang beli, tukang nuang-nuangin gitu kan. Karena kalau ngecek 1000. Jadi Takut dia Novita. kalau cewek al itu dia 1000, tapi dia jalan, dia nuangin gitu. Ya itu udah pertemuan saya sama lagu. Ya. Kan ngomongin minuman ya. Ya jadi habis nuang-nuangin kan agak mabuk dikit kan. Mabuk dikit dan terus dia kan punya band metal. Judicial Review namanya. Jadi bisa review. Ya, itu dia punya band metal sama Yongki, sama Angga, Empol juga sempat terlibat, sama Pandet, Ayang. Nah, karena saya dekatnya pertama sama Pandet, karena Pandet juga orang teater. Baru nih lagu ini anak buahnya Pandet lah. Jadi anak buahnya Ayang lah dia tuh. Ketemu di negara pertama acara pentas budaya sama lagu pemusiknya komunitas Mata dulu Pandet buat. Setelah itu baru ketemu di Art Center. Ya ketemu di Art Center 2000 berapa itu? 2000 berapa tuh gue ya? 2000 berapa? 10 lah. 2010. Ya 2000 saya SMA itu kelas 3. Oh SMA ya, berarti setelah masih sebelumnya ini berarti ya budaya apa namanya konser pertama? Iya, Sebelum konser. sebelum. Jadi ketemu, ngobrol-ngobrol. Saya selalu beli arak di Odah, warung Odah namanya. Di dekat Art Center tuh ada dulu. Dulu ya, tapi sekarang udah meninggal kayak. Udah mulai kelihatan. Ya kayaknya ya. Itu beli arak lah di sana, arak Odah. Jadinya habis itu beli arak, main gitar, buat lagu gitu kan, buat lagu. Kok kita punya lagu ya gitu dari kumpulan itu, jadi ya udahlah buat band lah. Apa nama bandnya? Ya karena seringnya beli arak Odah kan, jadi namanya di Odah gitu. jadi sebenarnya sesimpel itu buat nama itu ya. Dodah. Ya. Tangan dong buat Doda dia. Doda. Karya-karya Doda luar biasa. Sudah mengeluarkan satu album kalau nggak salah ya, deh. Iya, mini album Pertama. Mini album. Saya ada albumnya itu ya. Yang kemudian menarik adalah lagu ada di sini ya, nuang-nuangin pertama kali nuang-nuangin arak kan. Apakah Heri merasa terjerumus atau gimana sehingga lahir Sekali Pentas? Oh, kalau ini gimana nih, Hera? Sekali Pentas tuh justru 2011. Ini udah pertama itu di Bentara itu. Sekali Pentasnya adalah ini. Setelah Bentara itu baru saya buat. Kalau waktu di Bentara masih membawa teater lah dulu. Jadi buat teater, teater lah. Setelah itu saya kan pengen sendiri gitu kan. Akhirnya buatlah kumpul sama teman-teman. Tapi teman-teman SMA. Jadi SMA Sanjos sama Santo Yosef sama SMA 5. Ya, SMA Muda Wijaya itu. Ada Mas Muda di sini ya. Ya. Jadi itu buatlah Sekali Pentas di 2011 juga.
Jadi lahirnya persis setelah konser langsung buat sekali pentas. Setelah konser dari apa namanya Kidung Jiwa, ini, ya. Kidung Jiwa ini, kemudian Langsung, lahirlah, seminggu sekali kemudian. pentas. Seminggu kemudian. Dan menghasilkan Iya. menghasilkan karya pertama. Karya pertama itu puisinya Umbu Sabana. Oh. Ya, itu aransemen pertama saya di sekali pentas sama Ngigau. Tapi itu bareng Dadi. Ngigau Om Frans Ngajira. Jadi itu gini pertama. Dan setelah itu saya ginilah sibuk ngajar SMA kan, ngajar SMA, buat karya sampai pada akhirnya yang membuat saya konser lagi. Kenapa akhirnya berjarak? Karena dulu saya nggak kepikiran bahwa konser itu penting gitu. Jadi yang penting ngajar, buat lagu, kumpul sama temen, pentas sudah cukup segitu aja. Maksudnya bukan pentas gini kayak ngisi acara di acara orang gitu, ada ngisi acara 1-2 lagu. Jadi semacam itu. Jadi itu aja. Terus sampai Mas Elvis meninggal itu tadi. Mas Elvis meninggal, pas juga setelah itu ada tawaran Nawan Nadia masalahnya. Itu pas setelah itu akhirnya saya mengumpulin karya-karya saya yang semua bertemakan kematian. Ini sebenarnya pentas itu saya tujukan untuk Mas Elvis, karena kan dari sebelum-sebelumnya Mas Elvis selalu ngajarin saya bahwa kematian tuh gini adalah sebuah kebahagiaan, karena kalau kita mati aja baru bertemu Tuhan kan. Kalau belum mati kan masih jauh bertemu. Jadi ketika mati itu harusnya kita bahagia karena kita ketemu Tuhan gitu. Ini dari Elvis. Mas Elvis. Ya? Akhirnya ketika beliau meninggal kan, saya pas dapat tawaran itu, akhirnya saya memutuskan pentas ini untuk Mas Elvis lah gitu. Makanya saya buat akhirnya judul pementasannya Siapa Berani Menemani Mati. Ya. Konser musikalisasi puisi bertajuk Siapa Berani Menemani Mati untuk tribute ya. Elvis 2017. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman di sini ya. Tepuk tangan semua. Terima kasih semangatnya buat halo. Datang ya. Terima kasih. Saya kira nggak datang. Belum, masih banyak dong teman. Ya. Oke, teman-teman, saya sangat ada satu hal yang sebetulnya ini bisa menjadi sebuah wacana yang bisa kemudian kita hikmati sendiri ya, bahwa sosok Harry ini adalah sosok yang sangat hormat pada guru-guru ya. Harry ini santun sekali pada guru-guru yang dia anggap senior, yang dia anggap padahal mungkin secara statis karya mungkin dia sudah melebihi, tapi tetap Harry adalah sosok yang sangat santun pada seniornya dan guru-gurunya. Ini saya tahu sekali dalam kesehariannya Harry bagaimana memperlakukan teman-temannya. Jadi ini bisa kita mensikapi bahwa seniman itu memang harus punya karakter yang halus ya, karakter yang santun. Ya, Harry salah satu contohnya. Salah satu hal yang kenapa saya bercerita mengenai guru-guru. Jadi saya tanya tadi dari Reza Pujiadi bahwa Harry menceritakan dengan lugas pertemuannya, bagaimana menginspirasinya, Elvis bagaimana menginspirasinya. Satu sosok lagi yang saya tahu di sini sebetulnya saya lihat suatu itu saya lupa kapan di JKP, kemudian Harry melakukan sebuah komunikasi yang cukup dekat, dan saya tahu akhirnya Harry melakukan sebuah perjalanan pertemuan menimba ilmu atau sharing dengan Yudana. Bisa ceritakan Harry dan sosok di Yudana? Oh ya, sebenarnya bertemu Pak Yud tuh di Beli Budi lagi-lagi ya. Kalau studio Beli Budi itu banyak nemuin saya sama orang-orang hebat lah itu. Jadi ketemu pertama di Beli Budi karena pada saat itu lagi dengerin musiknya beliau gitu, musiknya Pak Yud. Dan waktu itu kan masih SMA saya, itu SMA, abis itu kan ribut lah, sedangkan kan
Di situ baru dikasih tahu bahwa oh ketika dengar ada orang ini karya, tenang kita gitu. Maksudnya dengerin dan banyak. Akhirnya di situ, lalu setelah itu ada pentasnya Beli Budi, pentas performan ngelukis gitulah di Bubutan itu. Terus waktu ini saya diajak main dan yang membuat musiknya itu Pak Yud. Jadi dia komposernya gitu. Saya main waktu ini sama Muda Wijaya juga itu main. Jadi mainin bambu biar jadi bunyian bambu yang di fok dia bentuk buat bambu tipis itu, jadi ketika digini kan timbul suara gitu kan, sup gitu. Nah itu dipadukan sama Beliut buat musik juga, buat sampling gitu, dan dia ada main live juga. Jadi itu main waktu itu saya main untuk musik bambunya gitu sama Muda Wijaya. Terus yang nari itu ada Kak Jasmine Kubo waktu itu nari. Lalu yang musikin Beliut, dan Beli Budi sendiri ngelukis lah gitu di tengah-tengah itu dia ngelukis. Nah itulah pertemuan saya dengan Beliut. Dan pada akhirnya di 2011 yang karena saya itu acara kan Kidung Jiwa itu di tengah-tengah pamerannya Beli Budi, di situ juga ketemu lagi sama Beliut. Dan ya karena suka minum juga kan, jadi jadi nangkep gitu kan, jadi ngobrol minum. Jadi dulu memang perkenalan saya selain teater tuh ya, saya banyak teman tuh karena minuman sebenarnya, karena suka minum aja dulu. Jadi ya ke sana minum, punya teman belajar, terus sini minum punya teman, ya itu dah akhirnya banyak. Kalau ada UTS langsung setuju langsung. Iya ketemu Utai pun gara-gara minuman itu sebenarnya. Di siapa orang tua nih kuatin minum gitu. Kalau Utai itu. Boleh deh langsung aja nih, Utai ini gimana nih? Posisi Utai gimana nih ketemunya? Tapi dia bukan di dunia musik ya, tapi apa teater. Apa pernah produksi bersama atau gimana? Pernah. Sebenarnya saya ngelompat aja nih. Ya. Nggak ada. Jadi ketemu Utai itu dia dulu juri monolog. Setelah itu kan namanya SMA kan ketemu juri itu kan segan lah kan, di juri no. Hormat nih, karena wibawa kali kalau udah jadi juri kan, kostumnya itu. Nah setelah itu ketemu Utai masih takut kan, dia juri no, gak enak lah gitu kan, bla bla bla. Lama kelamaan ternyata begitu minum kan, kacau juga orangnya kan. Utai jadinya waktu itu keren, ngapain orang kayak gini doang, gini jadi karena waktu mabuk kocak, gila orang itu gitu. Jadi itu udah akrab. Setelah itu proses bareng saya dengan Teater Oro. Waktu itu dengan ada acara Gatel di Teater Lanjus itu ada Gatel. Itu tuh ada Teater Oro. Saya udah kuliah tuh pada saat itu. Itu bawain naskah Tanda Silang kalau nggak salah. Bawain naskah Tanda Silang, saya sutradara. Nah, pelatihnya Oro itu Utai dulu. Nah, di situ makin akrab sama Utai. Sampai sekarang. Iya. Her, ini kita ngobrol tadi di di bidang langsung bagaimana Heri berhubungan dengan beberapa sosok-sosok yang saya rasa juga memberi pengaruh baik eksternal atau internal terhadap proses berkarya ya, proses kreatif Heri Widianggara. Ada nggak sih, ini Heri minum, suka sekali minum, ada masa kecil yang bahagia atau traumatis ya, yang kemudian kadang-kadang kita tahu seniman itu kalau seniman yang besar itu kadang-kadang di masa kecilnya punya masalah kadang-kadang sulit, kelam gitu, sehingga dia mempunyai jiwa interpretatif ke dalam yang cukup tinggi, sehingga sering kali terjadi seperti itu, bahwa seperti Harin Anwar dengan kekelamannya ya, orang-orang besar lah dengan cerita kisah-kisah masa lalunya, juga beberapa obrolan dengan Abbas, almarhum atau Franz Najira dengan hal-hal masa lalunya. Bagi seorang Heri, gimana masa lalu Heri Widianggara? Masa kecil. Ya, kalau masa kecil saya agak gini ya sebenarnya, agak minor lah gitu maksudnya.
Kalau saya kenal minuman tuh dari kecil karena bapak saya peminum berat. Ya, alkoholik Diutai ya. parah. Iya. Pemabok keras lah di Singaraja bapak saya. Itu yang menyebabkan bercerai orang tua saya. Jadi umur 1,5 tahun orang tua saya bercerai. Saya umur 1,5 tahun. Dan saya tinggal sama nenek justru. Saya nggak tinggal sama bapak, saya nggak tinggal sama ibu karena mungkin ada kesepakatan kan bercerai. Karena waktu ini saya sempat dibawa lari sama ibu saya ke Denpasar, ditemuin sama bapak saya gitu. Jadi saya balikin lagi ke Singaraja. Terus akhirnya buat kesepakatan bahwa saya nggak tinggal sama keduanya gitu. Saya tinggal sama nenek terus kan karena bapak saya peminum keras dan kalau minum kan agak kacau kan, temperamen gitulah dibilang gitu. Jadi saya selalu sembunyi dulu kalau ada bapak saya mabuk itu selalu sembunyi ketakutan lah gitu. Jadi kalau ya itu masa kecil saya akhirnya dan memang salah satu yang membuat saya gini tuh tenangnya ya musik ya karena bapak kan punya banyak kaset tape gitu ya dulu Alpha Blondy gitu, senang reggae. Jadi ya musik dengar musik itu aja saya gitu. Kalau pas stres jadi dulu dan bahkan saya agak jadi ya melo hidup saya ya. Saya tuh dulu nonton gini aja kartun Hachi itu ya. Tawon itu denger lagunya saya nangis dulu. Terus nonton Joshua itu kan. Joshua ya. Ada di bagian Joshua makan itu sampai saya ingat sekali itu Joshua makan nasi lewat rambutnya itu. Wah itu dapat banget. Saya nangis itu. Terus ketika saya ngambul gitu saya dari kecil tuh memperagakan itu. Jadi ketika kecil banget, ketika saya merasa udah kosong, ya? udah langsung saya ngambil nasi sendiri, saya templokin ke rambut. Di kamar mandi nangis itu sambil gini rambut nasi itu, biar kayak adegan Joshua itu. Jadi itu gini, kecil saya itu. Mungkin karena itu juga ya, saya agak mudah gini sebenarnya. Ketika baca puisi terus gini lebih mudah lah merasakan gitu karena mungkin dari kecil biasa merasakan hal-hal itu gitu. Ya itu sih kalau masa kecil saya. Wow luar biasa. Apa namanya sensitivitas seniman itu kan entah dipaksa atau merupakan gift ya. Giftnya itu datang dari apa yang kemudian kita alami di masa-masa lalu kita. Tapi kemudian berarti biasanya kita punya rasa merasa bahwa ini sosok yang tidak menyebabkan saya ada dendam tersendiri sehingga saya seperti ini, dendamnya saya ada nggak hal itu ada dalam diri Terry? Sih atau dendam kepada masa lalu? Ada dulu mungkin ya. Tapi setelah SMA enggak lah. Ya nggak ada sih, cuman karena itu semua mungkin dampaknya ke saya tuh saya lebih senang baca puisi yang kejam gitu. Saya kalau bacaan tuh senangnya pasti yang kejam-kejamnya, senang dulu itu saya baca itu. Kalau udah roman itu makanya saya nggak baca gini. Berarti Sapardi itu saya nggak baca itu karena kalau Rendra gitu saya baca, paling tidak itu kan perbedaannya. Kalau memang bukan berarti nggak baca semua ya, tapi saya baca, cuma saya nggak baca banyak gitu. Tidak menghayati lah, tidak mudah-mudahan. Kalau memang kemudian memang tidak ada sisa dendam itu, apakah memang musik ini lalu dipersembahkan kepada seorang ayah buat Heri? Karena ayahnya adalah pemusik. Karena Heri sekarang pemusik dan musikismi. Apakah itu dipersembahkan buat ayah atau kepada siapa? Punya dong, kita mau persembahkan suatu. Apa yang kita kejar itu Heri persembahkan kepada siapa? Kalau enggak ada kejaran sebenarnya. Kalau saya ke bapak saya justru saya enggak
nggak banyak buat karya untuk bapak saya gitu kan, karena mungkin pengalamannya ya sebatas itu. Cuman sebelum bapak saya meninggal tuh ya baiklah dia gitu kan, tobat lah, tidak menyentuh alkohol, tobat gini lah, religi gitu kan, lebih dan nggak ada, tapi memang tidak banyak lagu dan bahkan hampir satu dan saya udah lupa gitu maksudnya. Dibanding untuk nenek saya baru ada beberapa karya gitu. Dan kalau untuk musik Ismi itu sebenarnya saya tuh hanya YouTube musik Ismi ya? Ya. Oke, boleh ceritain. Bahwa kan kita tuh sebenarnya kelemahan kita tuh kan pada soal pengarsipan gitu. Jadi kenapa mungkin kalau dikait-kaitkan jauh gitu, kenapa teater Bali atau kesenian itu masih agak sudah berkembang, cuma kan masih ya bisa dibilang segitu-gitu aja gitu kan, karena mungkin pengarsipannya yang kurang gitu. Jadi kita anggaplah kalau di sastra itu kita hanya tahu angkatan-angkatan aja kan, maksudnya terus saja pasti yang dibahas tuh Hairil, Rendra gitu kan. Padahal sudah ada penyair lain gitu. Kenapa itu tidak pernah dibahas? Mungkin karena selesai pada periode angkatan-angkatan itu. Setelah angkatan kan nggak ada lagi milenial itu siapa? Sudah nggak ada lagi gini. Kalau dulu kan angkatan 65 ini gitu kan. Jangka baru Bukan ini, label lah, dilabeli ya. jangka lama ini kan jadinya kan modern gitu. punya karena ada pengarsipan itu kan jadinya oh ini loh jenjang-jenjangnya gitu. Akhirnya kan bisa jadi pelajaran gitu kan. Kalau puisi-puisi penyair-penyair sekarang kenapa tidak? Ya karena mungkin tidak ada yang mengarsipkan itu gitu. Jadi saya pengen mengarsipkan karya saya sendiri. Karena nggak ada yang mau ngarsipin kan. Jadi saya arsipin aja sendiri. Ya lewat YouTube gitu. Sudah Jadi berapa ini ya? Subscribernya 1.000? sudah 1.000. Tangan ya. Sebentar lagi tentang biru ya. Belum lah, masih jauh itu. Amin lah sekarang kan. Cuma masih kurang jam tayang karena Muspus tuh kan cuma 2 menit, 6 menit gitu kan. Beda 15 ya. Kalau podcast ini kan bisa sejam sekali upload sejam. Kalau Muspus kan satu lagu ya 6 menit, 7 menit itu kan. Jadi untuk mengejar waktu itu harus upload banyak. Jadi itu gininya. Jadi balik lagi musik Ismi itu kan jadi kayak dua itu ya, musik adalah aku atau paham musik ketika Isme jadi ya kan. Itu aja sih sebenarnya pengennya, jadi bahwa ini nanti perjalanan karya Muspus itu, apalagi kalau Muspus itu kan belum ada pakem ya, musikalisasi puisi itu, jadi semua punya kepercayaannya masing-masing terhadap musikalisasi puisi. Di Indonesia sendiri Indonesia Barat mengenal Muspus itu seperti apa, anggap tidak boleh repetisi dan lainnya. Bali masih mengenal itu gitu. Di Bali pun masih banyak juga kan Tan Yoi menganggap musik puisi gitu kan, bukan musikalisasi puisi. Om Nano gitu membuat juga menyanyikan puisi gitu, atau laguisasi puisi, banyak sekali kan pemahaman itu. Dan karena belum ada mungkin ini kan salah satu peluang sebenarnya kan. Jadi saya merekam jejak karya-karya saya yang nanti juga mungkin akan menjadi bahan tulisan nanti. Nah, dan mungkin saja ke depannya secara akademis kan menjadi catatan penting bahwa ada kesenian musikalisasi puisi yang dilakoni dan dijalankan sampai hari ini. Betul. Ya. Itu sih sebenarnya cita-cita membuat. Apa yang disampaikan oleh Heri mengenai catatan dan pengarsipan. Sebetulnya di Jagat Ribuan Puisi, apa yang kita lakukan dari hampir 2 tahun ini dengan beberapa podcast ini sebetulnya juga ingin memberi memasukkan bukan bahkan catatan kami, tapi catatan mengenai seniman-seniman yang ada di Bali. Ada catatan khusus tentang kisah hidupnya, bisa juga nanti bisa dijadikan sebagai bahan literasi juga, sebagai bahan mencari informasi, searching engine-nya, bahwa kalau mau cari pengetahuan mengenai atau sosok seorang seniman itu ada bagian, ada kita lakukan usaha untuk itu sebelum akhirnya itu menjadi hilang sendiri ya. Jadi itu penting sekali sebetulnya usaha-usaha kita di dunia seni ini untuk selalu mengasipkan, mengliterasi sesuatu, dan akhirnya kedepannya itu bisa menjadi bahan riset ya buat siapapun juga. Itu sih sebetulnya keinginan kita, keinginan kami juga di sini ya, betul sekali.
Apa? Boleh tepuk tangan dong ya sama Heri yang luar biasa. Jadi apa yang dia usaha Heri Widianggara usahakan dengan musik Ismi dari tahun berapa tuh ya? 4 tahun lalu ya? 4 tahun 5 tahun musik ya. Ismi ya. Jadi sudah ada cara pandang yang begitu maju mengenai bagaimana saya harus menghasilkan sesuatu, akhirnya bisa dijadikan sebagai bahan ini. Heri dan musikalisasi puisi, saya sempat bicarakan tadi, bahkan sampai suatu ketika Heri di apa namanya seolah-olah dikatakan bahwa udah kamu gak usah lomba lah Her gitu. Ada sebuah pengalaman, ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, karena saya sering sekali bertemu Heri di lomba ya. Saya ada teater tahta, jarang apa namanya sering ikut lomba tapi jarang juara. Ada beberapa kali dia juara sempat juga. Apa namanya dalam karya-karya kita biasanya di seniman, ketika kita sudah mengeluarkan karya, apalagi seniman puisi ya, kita lepas saja, biarlah kemudian karya itu menjadi milik publik gitu. Dalam sebuah lomba saya biasanya juga seperti itu. Saya pikir karya kita bikin lagi berikutnya gitu. Tapi Heri berbeda. Heri selalu memiliki kegelisahan. Heri selalu memiliki ruang gelisah terhadap apa yang dia lakukan. Yang saya tahu adalah di sebuah lomba, ya, boleh ya cerita ya, saya tangkap gitu. Ada kenapa sampai sejauh ini Heri berkembang? Karena dia selalu gelisah dengan karyanya. Mungkin banyak dari kita yang selalu merasa cukup. Ini cukup. Jadi ada beberapa teman di sini juga selalu gelisah dengan karyanya juga. Saya tahu ada. Jadi dalam sebuah lomba, Heri ikut dalam lomba itu dan sempat kalah ya. Ini mungkin ada sempat tidak juara waktu itu. Heri menunggu jurinya selesai dan dia kemudian menanyakan apa kurang dari apa yang sudah saya inikan. Bolehkah saya melakukan argumentasi terhadap karya saya dan penilaian itu? Dan itu disampaikan secara santun pada juri. Kegelisahan ini mungkin jarang ya kita lakukan, jadi kita kurang effort gitu. Jadi kenapa kemudian sosok Heri kemudian berhasil selalu, karena dia selalu gelisah. Apakah kegelisahan itu bisa menurut Heri terhadap musikalisasi yang ada di balik ini? Apa kegelisahannya, Heri? Oh ya, kalau ditanya kegelisahan itu kan sebenarnya lebih pada pengen bahwa sebenarnya kan gini, awal mula kan musikalisasi puisi itu memang bertujuan untuk mendekatkan puisi pada masyarakat gitu kan, dengan lewat lagu dan semacamnya. Tapi terus kan akhirnya ada yang bergeser sebenarnya. Menurut saya, tapi ya semoga gini ya, boleh. Seniman kegelisahan ini. Menurut saya ada yang tergeser adalah kita melupakan poin-poin yang hadir di lewat puisi untuk mengejar mendekatkan puisi pada masyarakat. Akhirnya kita membuat nada-nada yang penting pop gitu. Karena kan gitu jadinya kan. Karena ketika ingin mendekatkan pada masyarakat ya kita harus ikuti selera musik masyarakat. Kan paling tidak itu kan yang terjadi. Akhirnya kan mus-mus tuh hanya selalu pop balad gitu. Lalu akhirnya karena itu akhirnya nggak ada kemungkinan mus-mus yang lain, karena cita-cita yang sederhana itu mendekatkan puisi pada masyarakat. Jadinya saya membuat bahwa ternyata memang musikalisasi puisi kadang-kala harus memilih pada siapa, masyarakat yang mana dia harus didengarkan gitu. Karena kan balik lagi puisinya kan ada puisi yang dekat sekali dengan masyarakat, ada puisi yang justru sangat berjarak sekali sama masyarakat pada umumnya ya. Dia memilih masyarakat yang lain gitu. Begitu pula nanti hasil karya musikalisasi puisinya dong gitu. Jadi dengan kita memikirkan puisi itu lebih, pada akhirnya akan ada banyak kemungkinan musik yang hadir gitu. Jadi bukan hanya pop balad secara genre ya. Jadi bisa jadi metal kan, bisa jadi reggae gitu, bisa jadi blues seperti yang Om Tan lakukan juga, bisa jadi jazz gitu. Jadi ada banyak kemungkinan musik yang hadir. Jadi kan musik yang akhirnya dari genre saja kan sudah pasti musik itu memilih masyarakatnya. Kalau pop ballad semua orang mungkin bisa dengar ya. Tapi kalau metal kan ada yang agak kurang suka dengan metal gitu kan. Ada yang
nggak mau dengar metal sama sekali, ada kan pola-pola kayak gitu. Kalau jazz ada juga nggak mendengar jazz, kan itu kayak bentuk-bentuk eksklusivitas musik kan, kalau bisa dibilang gitu. Jadinya kan puisi menentukan jalannya itu di situ gitu, bahwa dari hasil analisa, hasil pemikiran puisi lalu di kolaborasikan dengan pemikiran si penggarap musikalisasi puisi gitu kan, atau akhirnya membentuk pikiran yang baru dengan sebuah genre. Akhirnya mus itu saya yakin menentukan pendengarnya sendiri gitu. Itu sih kegelisahan saya gitu kan. Jangan-jangan justru karena kita melakukan pop, oke, kita memuspus pop itu, oke, kita mendekatkan puisi pada masyarakat, oke, tapi kita tidak mendekatkan cita-cita puisi itu sendiri yang menyampaikan pesan gitu, yang penuh makna, penuh usuk lah gitu kan membacanya kan berarti ada yang kita hilangkan sisi itu. Andai kalau muspus tidak hanya pop dan balad, maka ada kemungkinan sisi lain dari puisi itu yang bisa kita ungkapkan. Kegelisahan itu sih yang membuat saya terus mencari dan mencari lagi ya gitu, bahwa muspus itu sebenarnya bisa diapain nih gitu. Akhirnya saya menemukan beberapa teknik penciptaan itu dan lain hal itu. Jadi karena kegelisahan itu dah akhirnya banyak menemukan gitu. Mungkin karena itu juga saya sampai saat ini masih bisa buat karya musikalisasi puisi. Itu sih karena kegelisahan itu aja. Oke. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Kita belum bicara proses kreatif ya. Itu baru latar belakang sosial culture-nya Heri, seorang Heri Windianggara, secara sosial culture, latar belakang, kegelisahan dalam dirinya sendiri, masa lalunya, kemudian bagaimana pandangan dirinya terhadap musik, kemudian bagaimana kemudian Heri memposisikan dirinya sebagai musisi, karena ini jelas ini Heri Windianggara musisi ya. Padahal pertemuan pertamanya tahun 2009 adalah dijerumuskan ke teater Ya. kan? Sebenarnya saya takut kalau bilang anak teater. Maksudnya karena setengah-setengah belajar kan. Sebenarnya ini kan yang buat Tria sebenarnya buat CV ini. Oh, udah nanya lo nih, ini kok musisi? Pertama dia buat seniman. Dibuat sama Tria. Terus saya bilang janganlah saya disebut seniman, berserem. Takut saya dengan nama-nama itu kan. Terlalu besar itu namanya, takut saya menggunakan istilah seniman itu. Jadi saya suruh ganti aja lah, mending musisi ya gitu kan. Karena paling tidak saya bekerja di musik paling tidak kan. Kalau seniman ntar saya dibilang bisa segala hal seni kan, padahal setengah-setengah ibu soalnya, biar gak salah nanti. Jadi kalau musisi aman kan. Nanti mengenai kultur istilah nanti mungkin Prof Tommy yang jelaskan nanti ya, di sesi yang ini mungkin. Masih banyak nih sebetulnya beberapa hal mengenai proses kreatif. Tapi di sini nih hadirnya banyak nih teman-teman dan juga murid-muridnya Heri Windianggara sebetulnya, karena Heri sendiri di beberapa segmen melahirkan banyak sekali komunitas yang saya ragu-ragu menyebutkan benar apa tidaknya. Tapi yang jelas ada sebuah komunitas yang sangat lekat dalam diri saya yang kayaknya memang Heri deh, yaitu Senja. Ya, komunitas Senja. Ada, nanti harus nanya sesuatu sama Heri. Ya. Komunitas Senja. Komunitas Senja itu dibuat mengenai komunitas Senja. Komunitas Senja itu dibuat di Banteng. GMNI, sini ada beberapa orang GMNI. Ada nih rekan-rekan Banteng yang bisa nuang-nuang alumni GMNI. Jadi waktu itu saya tinggal di Banteng. Ya, dikasih waktu ini berkolaborasi lah GMNI dengan kesenian. Kita dapat ruang di sana itu. Jadi kumpul lah di GMNI itu, di Banteng itu, Jalan Banteng. Kumpul kami di sana, kami kumpul pada saat itu gitu. Lagi marak film Mahabharata itu kan. Jadi kan kalau Mahabharata itu kalau Maghrib itu berhenti perangnya kan, Senja itu berhenti perangnya gitu, damai lah gitu. Dan di Banteng itu kan damai sekali kan, kalau minum ya terus tenang lah itu. minum mushroom tenang hidup langsung kayak minum soalnya. Dan Senja itu kan berhenti orang perang kan, akhirnya buatlah komunitas Senja itu. Jadi komunitas yang santai gitu. Jadi
ya dulu kan kalau gini buat komunitas teater, kalau enggak di SMA-nya ada teater, dia setelah lulus SMA pasti orang-orang teater tuh membuat grup teater kan gitu. Kayak Angin dulu ada Barak gitu kan, terus Lajosi dulu ada Lah semacamnya, Limas ada Mimba gitu kan. Kan ada bawa pembibitannya itu dari SMA yang ikut teater gitu. Nah, kami pada saat itu membuat komunitas senja itu yang latar belakangnya sama sekali bukan anak teater itu. Menarik. Jadi ada anak motor, ada anak jalanan. Ya karena ketemu minum gitu aja dah. Ketemu minum main berteater lah gitu. Aja segitu aja gini ya. Jadinya orang-orang yang terlibat tuh nggak ada orang teater, sama sekali nggak ada orang teater. Ya ada, ya saya kan ikut teater itu ada 1-2 lah. Cuman 80% itu bukan orang teater. Itu senja. Jadinya akhirnya membuat pementasan pun ngawak. Orang happy aja. Orang tujuannya kumpul minum sebenarnya. Cuman biar terlihat lebih pintar kan kumpulnya kan, seolah-olah lah buat komunitas. Kalau kumpul minum aja kan, apa nih? Pemabuk kan, hitungannya pemabuk. Kalau kita ngumpul atas nama komunitas itu kan beda kan. Nah, kita diskusi. Ada alasan lah ya. Terlihat lebih pintar sedikit lah. Tapi sebetulnya yang disampaikan sama Heri itu sebetulnya berselimut aja ini sebetulnya. Dia bilang saya bukan seniman, saya musisi. Selimut ini Heri ini sebenarnya. Karena yang saya tahu yang namanya banteng saya tahu sekali. Enggak seperti yang dibilang sama Heri. Itu bukannya Mahabharat selesai senja. Banteng itu gerakan yang dahsyat. Itu tuh perang itu di sana ya. Jadi karya-karyanya luar biasa dari Banteng. Senja ini luar biasa juga. Jadi sebetulnya dimulailah sebuah perang itu sebetulnya senja itu lah ya. Dari situ juga Dooda luar biasa itu Her. Dari Dooda juga ya. band Dooda itu ya. karena kenal Banteng itu perjuangan ya. dengan. Saya dari dulu emang suka Soekarno. Terus tiba-tiba ada satu gerakan GMNI ya kan, akhirnya saya bisa baca bukunya gratis gitu ya. Karena di GMNI punya perpustakaan buku Soekarno semua kan. Jangan lupakan Madilo. Iya, dan ya itu juga itu kan. Keren. Jadi itu. baca gratis kan di sana ya. Kalau di perpustakaan kan jarang ada buku-buku itu kan. Di GMNI punya dia karena dia Soekarnois kan. Jadi ya akhirnya saya ke sana untuk baca bukunya aja gitu. Dapat ruang dan akhirnya Doodah pun membuat lagu-lagu yang kritis sosial gitu. Di situ berarti ya. Doodah lebih dapat bentuknya ya di Banteng ya. Karena sebelum itu Doodah lagu-lagunya ya tentang alkohol aja gitu lagunya. Ya. Karena kalau tidak salah ingat Banteng itu waktunya memang tidak panjang. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Banteng dengan senjanya di situ dan itu luar biasa sekali. Kalau tidak salah ada berapa annual pementasan dilakukan yang jarang sekali ada pada waktu itu ya. Kemudian ada lagi festival monolog dari teman-teman parade monolog itu juga luar biasa. Kan tidak senja berakhir dong. Tidak santai bahkan tapi luar biasa. Dan ditinggalkan ya. Ini gimana sih ceritanya? Ditinggalkan senja. Dan sempat belak-belak belum akhirnya hero kita muncul dan menyelamatkan senja di Cakrawala. Senja, iya karena senja tega kali. Tidak ada komit bahwa kita harus ngapa-ngapain gitu, bahwa karena kita emang kumpul asik-asik aja gitu. Karena kumpul asik-asik gak ada yang mengikat kita ya hanya persaudaraan itu aja kan. Akhirnya kan punya jalannya masing-masing gitu. Lalu beberapa anak senja ketemu yoga, anak Cakrawala akhirnya membentuk senja di Cakrawala. Kan itu kan ada komunitas. Guru musik yang kuat banget, keren sih ya Cakrawala. Musiknya dan ngalahin gurunya juga ya. Bongkar-bongkar lah ya, keren. Ya itu terus ya ada ke lain-lain hal lah, sibuk berkeluarga, sibuk apa, akhirnya ya jalan-jalan sendiri aja gitu. Tapi kalau kita kumpul kemana kadang kala juga masih ini anak senja gitu. Oke. Bukan anak senja yang sekarang ya. Ya, oke juga senja. Apa namanya?
namanya indie ya, musik-musik indie. Oke deh, buat teman-teman yang ada di sini nih, banyak muridnya Heri, ada teman-teman juga seperti lagu yang udah dibahas-bahas tadi. Ada teman-teman yang dari teman seniman yang sudah di sini, ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin diajukan nggak? Atau ada keselnya mungkin? Bayu, yuk, Heri gua kesel, aku mau ngomong sekarang nih gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Mau curhat gitu. Prof mungkin bisa, Heri, Jengki bisa nyampein sesuatu. Prof Tommy mungkin, Prof silakan. Aman Belum capek, masih. belum capek. Ayo, murid-muridnya ada yoga nih. Yuk, maju semua. Sampaikan Semua gini, pertanyaan propot. banyak banget. Ini dari Lajose. Tepuk tangan dong Pak Lajose dong. Oke. Mau ngomong satu dong sini. Ada Ini founder Demani Muspus. bukan tuh? Hah? Bukan Demani ya? Demani dari jauh minus pada ke sana. Jadi 2000 apa namanya pertemuan Heri 2009 Minus mana? tadi ya di Lajose itu luar biasa nih. Iya. Gurunya sampai apa namanya? Alumni. Jadi sampai seperti ini. Enggak ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang di sini? Yuk. Ada ya. Karena saya ingat sekali kalau kita bicara senja di Cakrawala. Saya ingat sekali beberapa pertemuan di sini ketika Heri dan teman-temannya memutuskan kamu bisa sendiri gitu ya. Mereka sebenarnya berteriak dan kemudian menemukan bentuknya. Jadi sebetulnya bentuk itu penting sekali. Kira-kira menurut Heri telah menemukan bentuknya kah dalam musik atau akan ada bentuk yang lain yang mau dikejar? Sudah dapat bentuknya nggak? Oh, kalau bentuk mungkin saya nggak berani bilang ya. Maksudnya kan terlalu arogan tapi kan soalnya bentuk itu berubah dia terus kan, nggak mungkin satu hal. Tapi kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan adalah kebiasaan langgam-langgam yang saya buat gitu kan, nyanyian-nyanyian yang saya buat. Ada beberapa cengkok kebiasaan yang mungkin ada di kebanyakan karya tuh muncul itu gitu. Mungkin kebiasaan aja itu dalam membuat karya itu. Kalau bentuk nggak balik lagi nggak berani bilang karena saya nggak berani, karena saya dulu bentuknya kayak gini, sekarang kayak gini gitu, besok bisa berubah lagi kalau bicara bentuk. Tapi berbicara kebiasaan, ya saya sering melakukan kebiasaan itu. Jadi ada kebiasaan nada yang sering kali saya pakai gitu. Dan itu tanpa sadar kadang, ketika udah dengar, lah kok lagi muncul ini ya gitu. Terus buat lagi kok lagi muncul ini. Jadi ada kebiasaan itu aja. Oke, ini karena Teater Lajose ada di sini ya. Jadi buat teman-teman muda nih, mungkin ini pertanyaannya sebetulnya teknis sekali dalam pembicaraan mengenai culture dampak sosial latar belakang terhadap seorang seniman itu sebetulnya tujuannya ya mencatat lah. Tapi ini mungkin harusnya dibicarakan dalam teknis yang berbeda, pertemuan berbeda. Tapi karena ada Teater Lajose, boleh nggak kemudian cerita sedikit secara teknis ya? Musikalisasi puisi ditemukan oleh Heri Windia Anggara, apakah kemudian dia pandangan Heri ketika kemudian menemukan puisi menjadi sebuah musik, langkah-langkahnya atau gimana? Boleh ada secara teknis sedikit aja boleh disampaikan. Ya, sebenarnya kalau dibilang memang pada saat itu kan musikalisasi puisi Teater Lajose bisa dibilang berbeda dari yang dulu kan. Kita tahu Angin, kalau Muspusnya kan besar lah. Itu yang mungkin membuat Teater Lajose sedikit dilirik ya, karena pada saat itu yang biasanya Angin dengan membawa baladnya dan vokal utamanya selalu cowok gitu kan, cewek backing vokal itu, dan identik dengan permainan djembe, terus rain stick, terus chimes dan lain-lain itu. Waktu itu saya balik bahwa aransemennya lebih cair, tidak balad, lalu penyanyi utamanya cewek, pokoknya apa aja kebalikan dari Teater Angin gitu pada saat itu. Dan saya justru belajar musik dulu ada Teater Angin itu di tahun 2007 itu selalu juara juga main gitar. Itu selalu saya lihat itu, oh kayak gitu main gitar Muspus, dia kok bisa ya kayak bla. Jadi saya banyak belajar teknik itu sebenarnya dari musuh-musuh
musuh-musuh juga. Karena saya penonton, kalau saya ikut lomba tuh saya nonton dari awal, walaupun saya ikut lomba juga gitu. Mungkin saya keluar itu ketika saya nomor undi 7, nomor undi 5 saya keluar. Karena untuk siap-siap di belakang panggung dan lain hal. Sisanya saya nonton gitu. Paling tidak kan ada yang saya pelajari kan dari orang lain yang karena saya yakin kan orang-orang, setiap orang itu punya kelebihannya kan. Yang mungkin saya tidak punya. Akhirnya saya nonton dan saya perhatikan dan oh dia bisa kayak gini. Akhirnya saya belajar tentang hal-hal itu. Itu aja sih yang membuat saya terus sampai sekarang gitu. Diskusi. Oke, buat ini ada Jeki di sini ya. Jadi buat teman-teman seniman sebenarnya Bung Afa udah pulang ya. Lagu mau nanya nih. Boleh. Lagu nanya dong. Enggak. Oke. Dan lagu harus dong memberikan sesuatu harus sampai. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bung Heri. Bung Heri, sejak kapan cinta dengan musik selain jawaban yang tadi? Dan apakah akan mendedikasikan dirinya untuk bermusik seumur hidup atau bagaimana? Karena ini Heri juga sudah menjadi sebuah simbolik musikalisasi di Bali atau Denpasar ya. Terima kasih. Keren, tangan dong teman-teman buat Goblok. Sebenarnya sebentar ya sebelum dijawab nih. Bener deh yang dibilang tadi, suka bagi-bagi ya. Jadi kebiasaan 2010 dibawa sampai sekarang. Emang itu nalurinya lagu itu. Naluri itu. Membagi memberikan itu, menjajakan. Aduh. Silakan ya jawab ya. Ya Bung Legu. Ya dari kapan senang musik dibilangin dari kecil. Ya, tapi kalau di luar yang itu benar-benar suka musik SMP. Saya main gitar tuh karena dengar Gun N' Roses. Karena lihat Slash tuh ganteng deh orangnya. Maksudnya ketutup rambut itu kan main gitar itu. Kok nggak manjangin rambutnya? Dulu aku manjangin rambutku tuh juga kriwel panjang dulu karena Slash banget. Gara-gara itu udah aku belajar musik, main gitar dan lain-lain. Itu gue ya. Terus apa lagi? Untuk mendedikasikan itu enggak janji aku. Karena aku juga manusia. Sejak kapan nggak janji? Sejak saat ini mungkin ya. Ya nggak janji gue, maksudku. Tapi aku akan tetap bekerja di kesenian itu. Tapi khususnya di musik ya. Tapi tidak menjanjikan bahwa aku harus mendedikasikan sesuatu untuk musik. Terlalu munafik lah, terlalu marut hidupku kayaknya. Karena aku juga punya tanggung jawab bekerja untuk keluargaku kan gitu ya. Jadi tidak kalau sekarang aku gitu kan aku akan mendedikasikan diriku untuk musik, wah itu terlalu naif lah. Jadi aku enggak lah, enggak janji aku, tapi paling tidak sampai saat ini aku masih berjuang untuk bekerja di musik gitu, tapi tidak mendedikasikan hidupku untuk musik juga gitu kan. Enggak kesana lah. Itu sih. Saya takut aku tadi bilang bersaing kan. Siapa yang bilang tulah nanti kalau istilah Bali. Oke, tangan dong buat pertanyaan yang luar biasa dedikasi. Ini sebetulnya abis segmen yang tadi yang nggak sengaja tadi disampaikan tadi. Saya sebetulnya pada pertanyaan yang berikutnya, karena yang sering kita ketahui bersama, seniman itu identik dengan kegelisahan. Seniman itu identik dengan bagaimana ia menjawab apa yang menjadi interaksi perasaannya secara sosial terhadap lingkungan sosialnya ataupun diri sendiri. Sehingga kadangkala dalam tanda petik seniman itu tidak mau pada zona nyaman gitu. Karena takutnya ketika masuk ke zona nyaman kemudian apa yang menjadi kegelisahan itu hilang. Biasanya begitu. Ini kadang-kadang ada seniman yang sulit senang untuk menjadi single, senang untuk begini saja hidupnya, karena dia akan bisa merasakan melankolis cintanya akan lebih mendalam, kemudian kegelisahan bisa lebih dan bisa dijaga stigmanya itu. Apakah
kemudian Heri, karena kita ketahui bersama Heri sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan tadi saya sempat bertanya, Her, dari mana barusan jaga warung, karena Heri ini punya warung makan yang ada di rumahnya, langsung di halaman rumahnya. Jadi silahkan berkunjung, saya langsung promosi Her ya. Iya ya. Silahkan berkunjung ke warungnya Heri Windy Anggara di Monang Maning ya, di rumahnya sendiri itu, sambil ngempu anak. Heri langsung jaga warung gitu. Her. Jalan Gunung Merbok nomor 11. Biar sekalian dengan Jalan Gunung Merbok nomor 11. Jalan Gunung Merbok nomor 11. Warung NB. Warung apa? NB. Warung NB. Silahkan berkunjung teman-teman di sana ya. Promosi sekalian. Promosi sekalian. Her, ketika sudah berkeluarga, apakah kemudian betul bahwa sisi sisi karya itu menjadi berkurang, hilang, bahkan terpengaruh oleh kondisi itu? Gimana ya menurut? Kalau terpengaruh sih ya, tapi tidak berkurang ya. Justru lebih berwarna. Kalau saya berkurang sih secara gini ya, waktu kita berkumpul sebenarnya kan. Tapi paling tidak, kalau yang saya alami selama berkeluarga yang baru umur jagung ya, baru setahun lewat lah, 2 tahun nih, hampir 2 tahun, dan nggak salah. Bahaya kalau salah soalnya. Nih, baru 2 tahun di tahun. Ya. Dikoreksi. Dan akhirnya membesar-besarkan karena mungkin ntar ditonton kan bahaya ya. Kacau juga ntar kan, jadi baik-baikin lah. Enggak. Tapi paling tidak lebih berwarna. Cuma permasalahannya waktu kumpul kan, karena ada keluarga yang dulunya bisa larut dan berjam-jam gitu, sekarang nggak bisa karena harus jaga anak dan punya keluarga gitu. Tapi paling tidak kita lebih menghargai waktu gitu. Jadi waktu saya berkumpul sama teman itu, walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, yang dulunya bisa berjam-jam itu lebih bermakna gitu. Lebih kita benar-benar menghargai. Ini kita mau ngobrolin apa gitu. Ada masanya kita kumpul cuma hahaha gitu, tapi ada masanya kita kumpul juga kita ngobrol apa nih ya gitu. Quality time. Iya, jadi lebih ke sana sih, lebih ke sana, terus ya lebih menghargai setiap momen. Jadi lebih itu karena berkeluarga ya. Kalau berkurang secara karya mungkin secara yang terlihat gitu kan, karena mungkin mulai jarang saya ngambil job untuk pentas di acara, mulai jarang saya ngambil beberapa event gitu karena kadang harus ngerawat anak dan lain-lain. Mungkin itu aja sih yang agak gini, yang agak berkurang gitu. Tapi kalau masalah penciptaan, saya juga masih jalan, kadang aransemen puisi gitu, tapi masih belum keluar aja, maksudnya masih direkam pribadi itu sih. Lebih ke sana. Jadi memang stigma bahwa berkeluarga itu kemudian menghentikan karya itu nggak betul juga ya? Iya, nggak betul juga. Karena kita justru lebih berwarna ya. Justru lebih berwarna ketika kita kalau kita sendiri kan kadang-kadang kita ego masih ya. Maksudnya bisa dibilang karena kita nggak kadang-kala juga saya sendiri sering lupa diri gitu tentang siapa sih saya ini gitu sih. Kesepakatan kita semua aja nih. Ya. Oke. Her, apakah kemudian dalam karya-karya Heri kan saya dedikasikan seperti tadi kepada Elvis, kemudian beberapa karya juga saya ingin persembahkan kepada ini. Apakah kemudian ketika kita sudah punya keluarga dan ada anak kecil, kadang-kadang kalau puisi kita langsung kayak bikin puisi langsung lihat langsung terekspos lah. Apa yang kemudian kita alami sebetulnya perpindahan status sosial itu kadang-kadang memang juga memberikan warna kalau pada puisi, karena itu betul-betul kita tangkap secara visual ya. Nah, musik itu sendiri gimana ya? Apakah memang ada keinginan nggak? Ini buat anak-anak saya gitu. Itu sudah saya buat sebenarnya. Oke. Ya, jadi karena saya kalau udah ada momen enak itu ya mood lah itu kan atau ada momen penting gitu dalam hidup saya, pasti apa tidak saya buat lagu lah gitu. Kebiasaan saya gitu.
Jadi sebelum anak saya lahir itu saya sudah buat lagu, dan cita-citanya saya ingin rekam, dan ingin ketika lahiran, ini lo lagunya gitu, sudah saya dengarkan, tapi di dalam kandungan saya sempat nyanyikan gitu kan. Tapi waktu itu karena teman saya itu ada Colby itu, waktu ini lagi trouble komputernya, jadi dia nggak bisa ngerekam, tidak bisa, jadi Punya Colby ya? ya, jadi sampai saat ini akhirnya belum terekam itu lagu, tapi sudah saya simpan itu maksudnya. Oke. Ya, begitu teman-teman yang ada di Jati Jagat Gerbang Puisi, kita sudah hampir 1 jam, udah lebih nih 1 jam ya, udah lebih dari 1 jam kita Nggak ngobrol, terasa. 4 jam bahkan nggak terasa. Ya, yang terakhir Heri akan memainkan lagu ya, 1 lagu. Jadi sebetulnya sering sekali Heri hadir di JKP, kita mintain tolong untuk mempersembahkan 1-2 lagu. Sebenarnya saya nggak enak juga sih ya untuk mainkan lagi. Tapi memang Heri sebagai musisi identik dengan lagu. Sebelum kita akhiri obrolan panjang kita, Her, ada yang ingin dicapai nggak ke depannya yang belum pernah Heri capai sebelumnya? Apa ada hal mimpi kah yang kemudian Heri ingin kejar di masa depan kita, dan habis itu penutup pesan-pesan buat teman-teman adik-adiknya, mungkin Kak Jusi atau apa yang ingin disampaikan, quote terakhir, silahkan dijawab. Kalau keinginan saya ke depan itu membuat album Muspus, album Doda ya. Keinginan cuma tanpa lagu kayak kan, karena lagu bisa diajak ngobrol. Sebenarnya ada yang bawain arang. Jadi itu keinginan saya terdalam, sama membuat buku gitu. Jadi cita-cita saya membuat buku tentang musikalisasi puisi ya, ya. Amin ya kan. Luar biasa. Amin. Masih ngumpulin karena saya orang yang malas menulis, tapi sekarang masih mencoba memaksakan. Tapi udah beberapa data, kemarin wawancara sudah ada, itu tinggal mungkin nanti ya, semoga jadilah ya. Itu ada 2 itu, tapi album dulu baru buku ya. Quote, Her, mungkin buat teman-teman atau saran buat adik-adik Rajusi, quote buat teman-teman, apa sih Heri dan hidupnya? Quote-nya, Her. Nggak berani aku bawa quote. Orang gini introvert aku sebenarnya. Takut udah gini. Nggak ada quote ya, cuman kalau saran aku tuh kita sering kali melupakan bahwa kita tuh harus sering latihan gitu. Kita sering kali lupa bahwa kita tuh butuh waktu untuk latihan sebelum kita membuat suatu hal itu. Dulu sampai sekarang pun saya sering latihan gitu. Karena kadang kan kita tuh sering kali gini, mau ada event baru latihan kan, mau ada acara lomba baru latihan, mau acara ngisi acara baru latihan gitu kan. Akhirnya segitu-gitu aja kita, saya rasa ya. Tapi harusnya kita latihan itu pada saat tidak ada event gitu. Ada event itu kita ngasah skill, nggak usah latihan lagi. Maksudnya lebih tahapannya lebih dari latihan gitu. Justru kalau nggak ada event kita latihan gitu. Kalau saya pribadi kan paling tidak ya saya masih latihan baca not gitu, atau coba buat aransemen baru dengan gaya baru, coba memainkan genre baru gitu untuk skill-skillnya gitu. Itu bahan latihan saya gitu. Dan ketika saya nanti membuat karya, paling tidak saya punya stok skill yang bisa saya asah untuk karya ini gitu. Jadi itu aja sih mungkin pesan ya yang saya rasa di teater. Saya berapa kali ngajar juga, pelatih pun kadang, ini bukan curhat atau apa ya, kadang pula kan pelatih itu hanya dimanfaatkan ketika mau ada event. Tapi ketika tidak ada event, guru atau pelatih itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena mereka juga malas belajar kan, malas latihan.
itu jadi paling tidak hal paling penting selain berkarya itu adalah mengasah kemampuan itu, latihan. Jadi nggak mungkin kita membuat karya hebat kalau kita tidak pernah latihan gitu, atau tidak pernah membaca. Paling tidak kan membaca bukan berarti lewat buku, tapi membaca lewat suasana dan lain hal, itu kan itu bagian dari pelajaran dan bagian dari latihan. Jadi itu paling penting. Oh siap. Nah, yuk, Wah. Tommy, boleh siap bro. Silakan. Ya, Om. Tadinya tidak ada niat mau komen, tapi ketika Harry bilang niat dia mau keluarkan album, wah, apalagi dengan Dawoda ya. Apalagi dengan Nah, saya itu tidak bisa menahan juga karena punya kesan khusus terhadap Harry ini. Dan kesan ini sebuah kesan yang mengagumkan bagi saya. Saya puji dia setinggi-tingginya. Moga-moga tidak setinggi jadi tinggi hati. Karena apa? Saya Legu Ruben waktu itu membuat sebuah acara pentas, yaitu mementaskan buku puisi, kumpulan puisinya Gari Nugroho. Ya, hampir 3 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, Legu itu sebagai sutradara, saya todong aja waktu itu dia sebagai sutradara. Legu, kamu menyutradarai Gari Nugroho yang sutradara kondang itu. Jadi bayangkan saja Legu menyutradarai seorang sutradara yang terkenal itu, ya. Dan Legu bilang, iya saya memberikan kepercayaan pada seseorang gitu untuk istilahnya tuh yang menyajikanlah puisi-puisi Garin itu sebagai musikalisasi puisi. Siapa? Itu teman dia, Harry. Nah, saya waktu itu sebenarnya langsung mikir, apakah ini musikalisasi yang biasa yang seringkali saya dengar di Jakarta dari komunitas-komunitas musikalisasi puisi, yang saya kira lagunya ya begitu aja, mendayu-dayu dan teriak-teriak yang. Tapi ketika Harry tampil, bukan saya saja yang kagum karena mendengar sesuatu yang beda, bahkan Gari Nugroho pun kemudian menonton dia melongo. Saya tahu karena dia teman baik saya, dia tahu sekali kelakuan dia, itu pasti sangat mengagumi Harry. Begitu selesai, bagaimana? Aku bilang, aku jujur puas sekali dengan ini. Garin bilang, luar biasa. Aku pun langsung bilang, memang luar biasa Tuhan. Agak kecil hati. Tadi agak kecil hati karena saya tidak menjanjikan bahwa saya itu akan hidup sebagai musisi. Itu kan tadi ya. Wah ini talenta begini kok. Anak talent setinggi ini kok ngomongnya seperti itu, agak kecewa tadi. Tapi begitu bilang saya mau bikin album, ini dia Her ini. Gas. Talenta itu, bakat itu janganlah kemudian dibungkus dengan sifat-sifat seperti agak-agak pesimis gitu. Harus optimis. Itu tadi. Wah, saya benar-benar surprise Harry mau bikin album luar biasa. Emang ini memang anak muda luar biasa. Oke. Iya. Terima kasih Bro Tommy. Terima kasih Prof. Iya. Jadi Prof, sebetulnya biar nanti sama Garin jangan disuruh manggut-manggut aja. Harusnya Harry masuk dalam satu filmnya Garin sebagai inilah nantilah musik konduktor lah. Ya sebenarnya sudah dikontak. Cuma belum, maksudnya pada saat itu diminta buat lagu kan, buat lagu. Keren. Cuman pada saat itu saya baru nikah, masih merencanakan nikah dan lain-lain kan. Jadi saya bilang sama Pak Garin, saya baru punya stok lagu ini Pak, saya belum sempat untuk buat lagu yang lain gitu. Karena Pak Garin mau buat film tentang puisinya yang mungkin sudah ditayangkan ya. Tapi saya nggak ikut terlibat karena dia mau buat film ini. Saya dikontak untuk membuat musiknya, tapi karena ya agak nyesal juga sempat kan. Tapi karena waktu ini lebih pentingin, kalau nggak ini aku nggak nikah. Ada yang lebih penting pada saat itu kan selain berkarya. Jadi ya saya waktu ini nggak bisa. Iya.
Wah, tepuk tangan dong. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketika Heri udah Mungkin di film berikutnya ya Pak Karin ya. Bisa lah kan. Boleh. Tapi ada satu sebetulnya yang mau saya sampaikan juga nih Prof, bahwa tadi sebetulnya Heri bukannya, kalau menurut saya ini Heri itu bukan sosok yang berkecil hati atau kemudian tidak punya pesimis. Santun saja kalau menurut saya. Jadi gaya santunnya ini sebetulnya meluruh sekali dalam diri Heri gitu. Jadi santunnya itu pun dalam bagaimana dia mengkonsep dirinya itu santun sebetulnya. Karena saya bilang tadi senja itu kan nggak seperti dibilang juga. Bukannya kemudian itu enggak, itu gayanya dia aja santun. Sebenarnya gerakannya senja tuh wah gitu ya, ganas. Bukannya Mahabharat mau senja menjelang senja, dimulainya Mahabharata. Buat strategi. Kebalik sebetulnya. Buat strategi. Saya bilang dia santun aja sebetulnya. Ini seorang yang santun. Kenapa saya bilang? Iya. Kenapa saya bilang santun? Saya tahu Heri santun karena pertama kali ketika pementasan drama musikal bertajuk Capung Hantu, saya tahu sekali Heri santun sekali karena waktu itu Heri memproduksi kaos dan kaosnya itu diberikan secara gratis ke semua teman-teman senimannya, dan itu luar biasa. Itu kesantunan yang luar biasa dan jarang dilakukan online. Saya tahu Heri santun dan tahu cara bagaimana berkomunikasi dengan senior dan teman-temannya. Jadi itulah pada malam hari ini, terima kasih banyak Heri, luar biasa. Mungkin sebenarnya quote-nya tadi terakhir ya, bahwa Heri menyampaikan satu hal yang sangat identik juga dengan karakter Heri, latihan. Sangat identik juga dengan karakter Heri, tidak mau menyerah, dan sangat identik juga dengan karakter Heri bahwa apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri dan masa depan itu selalu sungguh-sungguh dan tidak pernah bercanda. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum buat diri kita sendiri bahwa bagaimana kita memperlakukan diri kita untuk sukses. Kita hanya perlu tahu sesuatu bahwa diri kita mampu dan kita harus selalu latihan dan selalu fokus. Itu yang ada dalam diri Heri. Iya. Berikutnya tepuk tangan buat Heri. Terima kasih. Ada Terima yang kasih. terakhir Heri? Aman. Ada kan? Nggak, selesai. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya. Dengan kita Heri menampilkan musikalisasi puisinya. Berakhir pula lah acara Vis pada malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu acara berikutnya. Selamat malam. Tepuk tangan. Selamat malam. Silakan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tapi nggak ada stand ya? Ya. Saya gini aja. Nah, ini orang karena ini adalah idenya Gus Widi. Jadi Gus Widi jadi stand karena udah aman Om. Ini biar gak kalah sama Kamboja, kan kemarin tiang bendera yang angkat di piala itu tiang manusia. Sekarang ini tiang stand mic manusia. Jadi ini sebuah puisi. Ini puisinya gini, Pak. Saya kalau nggak salah udah marum. Semoga nggak salah nih. Puisinya Radar Panjadahana. Udah malam ya? Bener kan? Saya baru kemarin. Ini saya baru waktu membaca puisi Pak Radar. Saya bertanya sama Dadi pada saat itu, ini gimana sih penyairnya? Ini yang buat awalan barang Dadi juga. Pak Radar itu kena ginjal gitu dan harus cuci darah dan lain-lain gitu. Dan ada juga temannya kebetulan meninggal karena gagal ginjal itu, harus cuci darah. Puisi ini juga tentang kematian dan ini menjadi waktu di konser ini penutup lagu yang saya tujukan untuk Mas Elvis. Judulnya Selamat Pergi Hari Ini, karya Radar Panjadahana.
sekali hari selesai hari ini, esok terbang tak kembali. Seribu kota pergi menyesal tanpa pikul pasar dan periuk, tiada biru nafas dan bulu nafsu. Sekali hari usai ini waktu kembali pergi menuju abadi. Sejuta buku bernari berjudul-judul tanpa kata terkutip atau pikiran bukan selesai semua, bukan tak dimulai semua, tidak sekali hari selesai kali ini. Bukan selesai semua, bukan tak dimulai semua, tidak sekali hari selesai kali ini. Hari ini hilang bersih sehampa waktu. Di situ kau menangis sendiri abadi. Di situ kau menangis sendiri abadi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di
ketiga face to face. Oke. Itu kok albumnya. Ayo di klipnya. Kira mau jadi model. Harus tuh. Baik, itulah penasaran dari sang muda kita ke akhiri Andara. Jadi berakhir sudah podcast Face to Face hari ini. Terima kasih untuk penonton yang ada di media sosial dan terima kasih juga untuk yang telah hadir di sini. Sampai jumpa di konten podcast JKP selanjutnya. Ditunggu selanjutnya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Suaranya aja mereka udah tahu aku, awas gak nonton. Ditunggu selanjutnya. Mira. Foto bersama. Foto bersama dipanggil. Foto bersama. Oh, dia antaranya udah kadung kok. Oh ya, tapi ya. Oh ya. Thank you. Gara-gara mau sandal nggak jadi aku pulang sekarang ya. Ngarat ya kau. Dan dititipin untuk aku. Enggak. Ada lebih? Aku lari. Masa ada lebih? Boleh nggak sih? Hah? Belum ada. Udah tak suruh lebihi sama titip buat aku gitu.